Shalom jemaat sekalian, mari sama-sama kita hari ini belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Taurat 27 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan demikian, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Ketika kita mendengar kata kuat, biasanya terlintas pasti gambaran seorang yang punya kemampuan besar. Entah dia pintar, berbakat, berpengaruh, atau punya posisi tinggi. Tetapi Alkitab justru memberikan gambaran yang berbeda. Kekuatan sejati bukan hanya soal apa yang kita miliki, tapi terutama soal kemana hati kita ini tuh diarahkan. Kita mengarahkan hati kita kepada siapa. Dan Raja Yotam adalah contoh yang menarik. Karena dia bukan raja yang terkenal, tidak banyak kisah besar tentang dirinya, tidak ada cerita spektakuler seperti Daud melawan Goliat atau Salomo dengan kebijaksanaannya. Tapi justru dari hidupnya yang seolah sederhana, kita belajar satu prinsip penting. Arah hati menentukan kekuatan hidup. Ketika Alkitab mencatat bahwa Yotam itu mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, itu bukan sekedar aktivitas rohani sesekali. Kata ini menggambarkan seseorang yang sengaja menata jalan hidupnya, menyesuaikan ritme hidupnya, dan menentukan arah keputusannya agar tetap sejalan dengan Tuhan. Seperti kompas yang selalu kembali ke utara, walaupun digoncang, diputar, atau digoyangkan. Arahnya tetap sama, dan begitu juga dengan hati Yotam. Padahal kalau misalnya kita lihat, kondisi pada waktu itu tidaklah mudah. Ayahnya, Raja Uzia, itu jatuh dalam kesombongan. Bangsa Israel sendiri memilih untuk hidup tidak taat. Secara sosial maupun secara rohani, keadaan sedang tidak stabil. Tapi Yotam memiliki sikap yang berbeda. Ia tidak membiarkan lingkungan merusak arah hidupnya. Bagaimana ia tetap mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Ia hidup dengan integritas di tengah generasi yang tidak stabil. Dan Alkitab mencatat satu hal yang indah. Yotam menjadi kuat. Kekuatan ini bukan karena dia berambisi, bukan karena keadaan yang mendukung, bukan karena dia tidak punya tantangan. Ini adalah kekuatan yang lahir dari hati yang konsisten diarahkan kepada Allah. Hati yang konsisten mengarah kepada Allah. Relasi yang dekat dengan Allah. Dan kita bisa melihat bagaimana Injil itu dinyatakan pada setiap dari kita. Yotam mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Tapi seringkali kita gagal, bukan? Tapi kita tahu bersama-sama bagaimana Allah sudah terlebih dahulu mengarahkan hatinya kepada kita melalui Yesus Kristus. Saling mengingatkan setiap dari kita bahwa ketika kita sering berganti arah, ketika kita sering tidak setia, kadang kita dekat dengan Tuhan, kadang menjauh dari Tuhan. Tetapi Yesus itu setia. Kasihnya tidak pernah berubah. Ia datang kepada kita, mati bagi kita, dan bangkit untuk membawa kita kembali kepada Bapa. Karena itu, kalau kita hari ini kuat, itu bukan karena kita kuat, tapi karena Kristus yang menopang setiap dari kita. Mungkin ada di antara jemaat yang hari ini merasa tidak kuat. Ada pergumulan keluarga, tekanan sekolah, pekerjaan, konflik di pertemanan, khawatir tentang masa depan, bahkan pergumulan dengan dosa yang terus ada, tidak pernah berhenti. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa kekuatan itu datang bukan ketika semua masalah hilang, tapi ketika Kristus bersama dengan setiap dari kita. Kita bersyukur dalam segala permasalahan yang kita hadapi, tapi Kristus setia. Kristus tidak pernah meninggalkan setiap dari kita. Dan bukankah itu kabar baik Natal yang disampaikan kepada setiap dari kita, bahwa Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap dari kita. Dan disitulah kita akan menemukan kekuatan yang sejati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, bersyukur karena seringkali kami tidak setia, tapi Engkau setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau terus menopang setiap dari kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus dapat belajar bersandar kepada kasih-Mu yang tidak pernah berubah itu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.